mendengarkan podcast ini. Saudara, kita buka Injil Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 25-35. Judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya sempat berpikir atau merenung seandainya saya menjadi tim yang merumuskan judul dari perikop-perikop ini. Kira-kira judul apa yang saya akan taruh di perikop ini, saudara? Sebab kalau kita membaca Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35 ini, banyak kebenaran yang termuat di dalamnya. Bisa saja diberi judul misalnya membangun menara, harga mengikut Yesus, membenci nyawa, raja berperang melawan 20.000 musuh, apa saja. Karena banyak kebenaran yang termuat di dalam perikop ini. Tetapi dengan cerdasnya Lukas 14 ayat 25 sampai 35 ini mengambil satu judul ya yang terdapat dari ayat 33, saudara. Rupanya penyusun judul ini memperhatikan bahwa ayat itu bisa menjadi ayat sentral atau ayat kunci dari ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penulisan asli atau original dari Injil itu tidak ada pasalnya, tidak ada ayatnya, apalagi judulnya. Ini ada setelah abad-abad berikutnya, saudara sekalian. Mari kita lihat ayat 25 sampai 35 melengkapi apa yang saya sudah sampaikan pada hari Selasa yang lalu. Tuhan pusat kehidupan. Tuhan pusat kehidupan. Lukas 14 ayat 25, kita mulai. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menyanyikan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus mengajar, belum ada recorder yang bisa merekam perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Saya kira murid-murid Tuhan Yesus juga tidak membawa notebook, karena belum ada notebook
atau semacam note catatan, mencatat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan perlu saudara ketahui bahwa Injil ini ditulis puluhan tahun. Ditulis puluhan tahun. 20, 30, 40 tahun, bahkan ada yang sampai 60 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana mereka bisa mengingatnya? Jelas bisa, karena Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan atau segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadi begitu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya melanjutkan pengajarannya. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan rasul-rasul? Yaitu apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga itu menjadi dokumen lisan yang dari mulut ke mulut dijaga, dari mulut ke mulut dipertahankan, direcord. Namun demikian, kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa kemampuan manusia untuk mengingat tidak sempurna. Pasti yang diingat dan kemudian ditulis hal-hal yang prinsip-prinsip. Sebab kalau semua yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus ditulis, tidak cukup buku-buku di dunia ini atau di bumi ini menuliskannya. Saudaraku sekalian, artinya luas sekali. Nah, di Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35, ini syarat, ini penuh dengan kebenaran. Syarat dengan kebenaran, penuh dengan kebenaran. Dan kebenaran yang termuat di ayat-ayat ini, saudaraku, sangat kuat. Luar biasa, sangat kuat. Luar biasa, saudaraku, sangat kuat. Ayat 25 kita baca banyak orang yang berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus. Saya kira bisa ada godaan di mana seseorang merasa bangga jika punya banyak pengikut. Apalagi di tengah suasana kompetisi, walaupun itu tidak diciptakan oleh Tuhan Yesus, tapi orang-orang Farisi sendiri ya yang menciptakan suasana itu, ya. Maka ada orang berkata, lihat itu orang banyak berbondong-bondong ikut orang yang kamu katakan ya tidak benar itu. Yang kamu katakan menghujat Allah. Ternyata pengikutnya lebih banyak dari kamu. Itu pernyataan itu memberikan kepada kita signal atau isyarat bahwa ada kompetisi. Dan Tuhan tidak bermaksud membuat kompetisi itu. Juga kepada Yohanes Pembaptis, orang yang kamu baptis di Sungai Yordan sekarang juga baptis orang. Dan seluruh dunia ikut dia, ada kalimat itu. Tapi Tuhan Yesus tidak ambisi untuk mengumpulkan orang banyak. Buat apa orang banyak? Pada saat dimana orang berduyun-duyun, Tuhan Yesus mulai pasang tarif. Tuhan Yesus mulai menunjukkan syarat kondisi. Kalau mau benar-benar mengikut dia. Kalau mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Dari apa yang tadi kita baca, ada satu kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Kebenaran yang mungkin sudah pernah muncul di mulut saya, pernah terlontar di bibir saya, atau mungkin sudah pernah tangkap. Tapi hari ini kita akan dalami dengan perspektif yang lebih mendalam. Bahwa Tuhan tidak boleh jadi suplemen. Tuhan tidak boleh jadi suplemen. Tuhan tidak boleh jadi tambahan. Tuhan harus menjadi dunia kita satu-satunya. Hidup kita satu-satunya. Tujuan kita satu-satunya. Pusat hidup kita satu-satunya. Bagaimana menjelaskannya agak sulit, tetapi saya katakan. Ketika kita menjadikan Tuhan pusat hidup kita, tujuan hidup kita, bukan suplemen, segalanya dalam hidup kita, maka barulah kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat. Apakah itu pasangan hidup, apakah itu orang tua, apakah itu anak, apakah itu nyawa kita sendiri. Saya ulangi saudara, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya sudah menemukan ada banyak hal yang perlu penjelasan.
Tapi ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan sebab harus dialami. Ketika saudara menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup saudara, benar-benar segalanya, bukan mulut saja. Menjadikan Tuhan segalanya saja juga tidak mudah dijelaskan sebenarnya. Maka segala sesuatu baru bisa kita tempatkan secara benar. Apakah itu pasangan hidup, apakah itu orang tua, apakah itu anak, apakah itu harta, apakah itu nyawa kita sendiri. Tetapi hal ini sangat tidak mudah, sebab untuk tidak menjadikan Tuhan sebagai suplemen, orang harus keluar dari rel kehidupan umum yang dia telah biasa ada di situ. Dia harus keluar dari irama yang dia biasa hidup dan miliki. Saya sempat seperti berargumentasi sendiri, saudara. Pernah saya berargumentasi sendiri. Sebab untuk menjadikan Tuhan bukan suplemen, tetapi hidup kita, nyawa kita, tujuan kita, orang harus memiliki pemahaman yang lengkap mengenai hidup. Dan Anda baru tidak bisa bergeser. Apa itu hidup? Mengapa kita hidup? Mengapa kita diciptakan? Siapa Tuhan? Mengapa jatuh dalam dosa? Bagaimana cara Tuhan memulihkan manusia? Dan lain sebagainya. Kebenaran-kebenaran itu mengkokohkan kita untuk ada di tempat di mana kita harus berada, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Dan itu tidak cepat. Itu tidak cepat. Saya berargumen dengan diri saya sendiri. Apakah tidak bisa dalam waktu singkat orang bisa menjadikan Tuhan pusat hidupnya? Mengingat waktu sudah semakin dekat, ya. Makin dekat artinya makin jahat dunia ini. Bisa nggak ke Uber? Belum keburu menjadikan Tuhan pusat hidupnya, dia sudah jatuh dalam percintaan dunia atau meninggal dunia atau nggak ketolong lagi. Apakah tidak bisa? Sebab saya juga menemukan orang-orang yang dengan emosi, dengan ledakan perasaan mengatakan engkau segalanya bagiku, dengan air mata, dengan tangisan. Tetapi kalau melihat hidupnya setiap hari, tidak. Enggak. Belum. Dan biasanya ini kelompok gereja-gereja yang mengeksploitasi perasaan. Sehingga imannya iman fantasi. Cintanya kepada Tuhan cinta fantasi, semu, pseudo, palsu. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar itu beda. Yang menjadikan Tuhan pusat hidupnya itu beda dengan mereka yang hanya berfantasi. Ada 1001 alasan orang bisa mengatakan engkau segalanya bagiku. Padahal belum. Sampai dia sesat dengan perasaannya sendiri. Dia tidak kenal dirinya. Dia tidak kenal bahwa itu bukan atau belum menjadikan Tuhan segalanya. Dan lebih menyedihkan atau konyol sampai kita tidak bisa menjelaskan ke orang itu bahwa kamu itu belum menjadikan Tuhan segalanya. Kalau dia sudah biasa mengeksploitasi perasaannya, dia ledakkan, dia eksploitasi perasaannya begitu rupa, dia merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya, padahal tidak, belum. Orang harus memahami kebenaran secara lengkap. Orang harus punya kejujuran di dalam nuraninya. Orang harus menggunakan logika semaksimal mungkin. Logikanya harus jalan semaksimal mungkin. Secerdas-cerdasnya, secermat-cermatnya. Baru dia bisa mantap. Hampir tidak bergeming, atau kalau bergerak hanya bergoyang tapi nggak bisa bergeser lagi. Saya berargumen begitu. Itu didorong dari kerinduan saya untuk mencetak manusia rohani secepatnya. Ya walaupun saya juga belum sempurna, tetapi saya ambisi, dalam tanda kutip ambisi, mencetak manusia rohani secepatnya. Yang membuat saya akan merasa aman bersama-sama orang itu melayani Tuhan.
Sebab kalau orang di sekitar saya tidak menjadikan Tuhan pusat hidupnya, nanti bermasalah. Saya jaga perasaan, saya nahan perasaan, saya capek. Soal-soal kecil ribut, perhitungan waktu, perhitungan duit, perhitungan perasaan, capek. Sebab kalau kita melayani Tuhan itu harus melepaskan segala sesuatu. Nah, bisa nggak ini di-create cepat? Saya berargumen, saudaraku. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang punya integritas yang sempurna, kokoh, nggak bisa dirubah. Tetap harus lewat proses tahapan-tahapan. Nggak bisa nggak bisa. Kalau mau cepat harus intensif. Untuk intensif harus bayar mahal. Nggak bisa bayar murah. Doa puasa 40 hari, keungaran, ke puncak, lalu pulang jadi rohani, nggak bisa. Malah tambah sesat jangan-jangan dia. Malah tambah sesat jangan-jangan. Betul. Tetapi satu hal yang saya harus bagikan kepada saudara, yang ini juga selalu saya sampaikan, bahwa kita harus punya kerinduan yang kita bangkitkan sendiri. Yang kita bangkitkan sendiri. Walaupun kita masih agak berfantasi, tapi kita sudah punya komitmen, aku menjadikan Tuhan bukan suplemen, segalanya dalam hidupku. Setelah itu harus ditopang dengan kesungguhan mengenal kebenaran, mengoptimalkan logika mengenal kebenaran, mengoptimalkan kesempatan-kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan lewat doa pribadi, doa bersama, melalui persekutuan dengan orang percaya yang memiliki roh yang benar, supaya tertular, supaya lewat diskusi itu kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, ya. Percakapan setengah jam itu bisa nilainya mendengar khotbah 5 kali, masing-masing 45 menit atau 50 menit atau 1 jam. Dan momentum-momentum itu pasti Tuhan sediakan, saudaraku sekalian. Kita harus punya komitmen. Dan itu harus dibaharui terus, harus diupdate terus, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Nah, kadang-kadang jadi berkurang waktu kita mulai melirik bola, berkurang ketika kita melirik satu kesenangan, berkurang ketika kita sibuk dengan satu dan lain hal, yang itu semua bukan tugas pengabdian kita kepada Tuhan. Tugas pengabdian maksud saya adalah menjaga anak, keluarga itu pengabdian, bisnis di mana kita mencari nafkah itu pengabdian. Tapi untuk hal-hal yang tidak memiliki kaitan dengan pengabdian, maka updating kita, memperbaharui penyerahan kita, memperbaharui cinta kita kepada Tuhan, saudaraku sekalian, akan tidak berlangsung dengan mulus atau normal. Harus ada update terus update. Tuhan Yesus tidak peduli apakah orang yang berduyun-duyun ikut itu akan satu persatu rontok. Seperti di Yohanes pasal 6, orang-orang mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Maka murid-muridnya mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak ikut-ikut mereka? Bukan ngusir. Tuhan mau kepastian. Tuhan mau komitmen. Apa kamu tetap ikut aku? Lalu Tuhan mengatakan, bukankah 12 yang kupilih? 1 iblis. Itu di Yohanes pasal 6, Tuhan berkata begitu. Nah, yang saya soroti di sini, Tuhan yang memilih. Dan orang-orang itu merespon. Dan respon mereka membuat mereka kokoh di tempat di mana mereka harus berada, yaitu di sekitar Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita tidak menjadikan Tuhan suplemen, tambahan dalam hidup kita, Tuhan akan menolong kita mengenal Dia lebih dalam. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan supaya kita kokoh di situ. Supaya kita tidak bergerak, kita kokoh di situ. Masalahnya seperti yang tadi saya katakan, tidak mudah. Karena kita sudah punya pattern, punya pola, punya pakem. Kita sudah punya irama. Kita harus keluar dari irama itu. Aduh,
Makanya ada saudara-saudara sekalian yang mendengar suara kebenaran memang tertarik. Ini bagus gitu. Ini pendeta bener itu. Tapi begitu dengar terus selalu begini. Ini gimana sih gitu? Gimana sih? Makin pusing saya gitu. Pusingnya sebenarnya terletak pada dia tidak bersedia. Dia tidak bersedia, itu pusingnya. Kalau saya mau boleh tanya begini, you percaya saya enggak? Percaya Rasul enggak? Percaya. Pendeta yang benar? Benar. Mengajar benar? Benar. Dengar. Saya ajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya hanya meneruskan. Saya asisten guru. Saya bukan guru itu. Tapi kalau dia berkata gini, gimana sih Erastus ini? Pusing saya. Aku tidak mengajarkan ajaranku. Aku mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, ini gak gampang keluar dari irama hidup yang saudara miliki. Bahkan, semua dengar baik-baik. Bahkan, ada di antara saudara yang sudah merasa setinggi langit. Setinggi, udah terbang bersama Pak Eras dalam suara kebenaran. Padahal saudara masih kais-kais kayak ayam di bawah. Anda hanya fantasi. Nanti akan terbukti dalam kehidupan. Ketika Anda punya harga diri dirontokkan. Ketika Anda dirugikan. Ketika Anda harus mengorbankan waktu, tenaga, uang, perasaan. Anda bereaksi. Dan reaksi ini menunjukkan apakah Anda sudah jadi Raja Wali ataukah masih ayam yang kais-kais cacing di bawah. Saudara masih bersama saya? Tapi kalau saudara berani meninggalkan irama hidup, kalau meminjam ucapan Petrus adalah cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang, berani meninggalkan itu, wah saudara akan bisa diajak intensif berubah. Mari kita lihat ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia harus keluar rel. Rel kita itu mencintai orang tua, rel kita itu mencintai istri, rel kita itu mencintai suami, rel kita itu mencintai anak-anak, rel kita itu mencintai nyawa kita sendiri. Sekarang kita diajar membenci. Keluar rel. Tadi saya sudah katakan, jangan lupa, ketika kita menjadikan Tuhan segalanya, tidak suplemen, kita menempatkan semua pada tempatnya. Yang gimana itu Pak? Saya sudah mengatakan tadi, ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Sebab ini kan perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Lukisan atau huruf, tidak bisa. Itu di kedalaman jiwa saudara. Saudara baru tahu, di sini tempatnya. Aku menempatkan berlebihan orang ini dalam hidupku. Aku menempatkan berlebihan orang itu dalam hidupku. Aku menempatkan sesuatu ini berlebihan dalam hidupku. Orang-orang yang belajar kabar mempelai, tahu ya, itu memungut ayat di dalam Yesaya. Ada firman yang mengatakan kamu istriku. Lalu mereka mengaku istrinya Tuhan. Ya bukan istri dalam arti manusia atau dalam arti seksual ya. Artinya istri, pasangan, partner. Lalu ada orang-orang tertentu di antara mereka, tentu tidak semua. Lalu sombong, arogan. Aku istrinya Tuhan. Saya mengatakan ini gak ngarang. Merasa sudah jadi mempelai, udah deket banget. Ini bukan status. Ini kedalaman hati. Lalu menghakimi orang. Kalau kami sudah di ruang Maha Kudus, kamu masih pelataran. Yang sana pinggir got. Mana bisa begitu, saudaraku? Jangan kita ditipu dengan perasaan status, aku anak Tuhan, aku kasih Tuhan, aku mempelai Tuhan. Jangan ditipu dengan fantasi itu. Kita jujur, apakah benar-benar kita menjadikan Tuhan pusat hidup kita,
Pusat artinya tujuan, arti, makna, dan nilai kehidupan. Tanpa Tuhan berarti hidup ini tidak mempunyai tujuan. Tanpa Tuhan berarti hidup ini tidak berarti, tidak bermakna. Tanpa Tuhan hidup ini tidak bernilai sama sekali. Saya yakin di antara saudara yang tidak menikah ini masih merasa kurang bernilai. Sekian persen perasaanmu ada semacam inferior, perasaan rendah. Aku tidak kawin. Begini. Kalau wanita cantik tidak kawin, dia masih bisa bangga diri. Aku tidak kawin bukan karena nggak laku. Tapi kalau wanita itu wajahnya jelek, lalu tidak kawin, dia merasa lebih rendah diri. Aku tidak kawin karena memang tidak ada yang mau. Jadi rendah diri. Itu salah. Bernilai bukan karena jodoh, bernilai bukan karena uang, bernilai bukan karena cantik, bernilai bukan karena ganteng, bernilai bukan karena dihargai orang, bernilai bukan karena terhormat. Bernilai karena kita bisa menjadi kekasih Tuhan dan Dia menjadi kekasih kita. Orang yang menjadikan Tuhan pusat hidupnya akan merasa sangat bernilai tanpa mengharapkan nilai dari apapun juga. Dari apa yang dikenakan, status, jabatan, gelar, posisi, kedudukan, atau apapun. Sederhana. Parameternya sederhana. Jadi keluar dari pakem ini tidak gampang, saudaraku. Tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan berkata begini, ikut aku, hitung dulu anggarannya. Seperti orang membangun menara. Logikanya membangun menara itu mesti pemerintah atau kerajaan atau sekelompok masyarakat, bukan individu, betul? Dan ini pasti proyek besar, proyek mahal. Ikut aku itu proyek mahal. Berapa, Pak? Di bawahnya dikasih tahu, 20.000 tentara musuh. Yang kamu punya 10 tekor. Pasti kalah. Tapi yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kasih dulu 10.000-nya, kamu bisa menang. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukannya pada waktu aku hadir, tapi juga pada waktu aku tidak hadir. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kamu mau dulu, aku kerjain. Kita punya 10.000, kita cuma kirim 100. Kalau kita harap Tuhan kirim 19.900. Tidak benar. Kasih dulu semua. Kamu kasih semua itu pun tanpa anugerah pertolongan Tuhan, tidak nyampe. Apalagi cuman kamu kasih sebagian. Memang kamu dasarnya tidak mau menang. Memang dasarnya kamu tidak mau berperang. Untuk keluar dari pakem itu pertaruhannya seluruh hidup kita. Tidak ada yang boleh dipertahankan. Saudara mungkin berkata, ini omong besar. Saya mengerti betapa beratnya hal ini. Saya tahu betapa beratnya hal ini. Saya juga belum lulus. Kalau meminjam ucapan Paulus, saya juga belum sempurna. Tetapi kalau firman berbicara demikian, saya harus menyampaikan seperti itu. Pertanyaannya, Pak, siapa yang bisa mendengar khotbah macam ini? Siapa yang bisa terima? Zaman Yesus sudah ada perkataan itu, saya kasih tahu. Perkataan ini siapa yang bisa dengar? Dari dulu sudah ada. Nyatanya masih ada murid-murid dengan kokoh ikut Tuhan Yesus. Dalam kebodohan, dalam ketidaksempurnaan, dalam kelemahan. Kalau mereka memberikan 10.000-nya, Tuhan kasih kurangnya dan bisa menang. Saya mempelajari banyak hal lewat pengalaman hari-hari. Untuk memperkecil perut, kaki harus diangkat begini. Tidur tapi diangkat begini. Itu dulu 20 kali langsung gemeter kaki saya. Sekarang 120. Tadi pagi saya 120. Pada waktu 30 gemeter saya bikin lagi. 40 gemeter saya terus. Kalau saya sudah begini, kalau pakai cara lain selain tidur itu pakai ada alat itu di fitness itu. Kita gantung begini, kaki diangkat begini. Dulu 15 langsung
Saya bisa 52 kali. 50 10 detik istirahat, naik lagi 50 kali. 30 kali 3 kali. Jadi 30 kali 3 kali bisa. Rasanya nggak mungkin. Kalau kita nekat bisa. Fisik kita akan menyesuaikan diri. Kalau kita punya jiwa nekat, jiwa kita akan menyesuaikan diri. Roh kita akan menyesuaikan diri sampai kita mampu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saudara sudah berkata nggak bisa, nggak akan bisa. Personal training saya bilang gini, Pak Eras ini nggak pernah nawar. Jadi dia ngajar banyak orang yang seumur saya juga, 50 tahun, 51. Itu Pak, nawar, nggak mau angkat yang berat. Jangan 10 kilo, 5 kilo saja. Jangan 30, 15 saja. Pak Eras nggak pernah nawar. Apa jadinya saudara? Yang nawar-nawar itu nggak maju-maju. Duit keluar, nggak maju-maju. Saya belajar ternyata tubuh kita bisa ngikutin. Saya mengagumi juga. Kok bisa ya? Gitu. Tapi dasarnya nekat. Pokoknya kalau modalnya nekat itu rasanya jadi semua loh. Kalau tubuh kita bisa menyelesaikan diri, jiwa roh kita pasti bisa. Kasih semua. Aku latih kamu. Kasih semua. Pasti paralel. Saya yakin pasti paralel. Kita tidak punya tekad. Tapi kalau yang namanya bola, duit, kehormatan, kita all out. Kurang ajar nggak kira-kira? Itu masalahnya. Setan seneng ketemu orang begini. Untuk satu kesukaan, satu kesenangan, orang bisa bertaruh apapun. Tapi untuk menjadi orang saleh Tuhan, yang menjadikan Tuhan segalanya, orang tidak berani bertaruh. Entah takut miskin, takut kurang bahagia, takut kurang lengkap hidupnya, atau takut tidak bisa mencapai. Nah kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, seperti Bapa di surga sempurna, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kesanggupan kita untuk mencapainya. Personal training saya berkata begini, Pak, jangan sedot lemak. Oh enggak, saya bilang. Enggak. Bapak kalau enggak sedot lemak, perut jadi kecil, keras, otot kuat. Itu sehat, Pak. Oh ya, enggak saya. Tapi, ada tapi. Enggak bisa, push, enggak bisa. Push, enggak bisa. Pelan-pelan, seperti enggak berubah. Jadi kadang-kadang kalau kita olahraga buka badan begini, kita ke cermin. Kok saya kurang-kurang ya Pak ya? Oh enggak, udah berubah. Nih lihat garisnya. Tapi rasanya belum. Enggak, kau berubah. Ayo lagi. Nggak bisa, nggak bisa. Kita itu juga mau begitu itu. KKR, Tuhan sentuh, dia terjadi pemulihan, lawatan Tuhan. Tuh punya orang begitu. Sehingga perlu 3 kali setahun KKR, 4 kali setahun KKR. Nggak ngerubah, harus day by day dengan serius. Day by day ketemu Tuhan. Kita doa pagi di Kelapa Gading, urapannya luar biasa. Saya latih mereka berdoa tidak pakai emosi. Tenang aja, itu air mata akan mengalir dengan tulus. Nah terakhirnya baru menyembah. Indah sekali. Lalu saya mengajarkan satu hal. Bagaimana seorang worship leader atau pendeta atau saudara menemukan pusaran hadirat Tuhan. Jangan buat pusaran sendiri. Dan banyak jemaat jadi sesat karena pemimpin menciptakan pusaran sendiri. Setiap saudara itu mesti menemukan pusaran di mana Tuhan hadir, di mana saudara bisa connect dengan Tuhan, dan itu tidak bisa cepat dapatnya lewat pergumulan. Kalau setiap pagi kita bangun, ku sujud sembahmu. Lah, besok lagi, begitu lagi, gimana nggak ketemu? Nggak bisa, cuman waktu tampil di depan umum atau pada waktu pimpin baru nyari-nyari. Wah pasti sesat itu. Sesat itu saudara. Gak menemukan dia. Tapi kalau tiap hari gitu. Tiap hari dia cepet. Gak perlu warming up. Gak perlu. Begitu nyanyi ya. Seperti rusa yang haus. Itu langsung masuk pusarannya Tuhan. Kadang-kadang orang kan bikin pusaran sendiri. Dan semu itu hadirat semu. Yang diciptakan oleh orang-orang tertentu. Yang benar gimana Pak? Nah nggak bisa diomongin dong.
Anda harus sekali-kali ikut berdoa lalu, oh begini ya, gitu loh. Oh begini ya, pusaran hadirat Tuhan itu begini ya, gitu loh. Enggak pakai haleluya terpuji namamu, diar. Ngaco, kacau. Lalu saya beritahukan kepada mereka satu hal yang tidak pernah saya ajarkan. Tidak pernah saya katakan secara lengkap. Baru tadi saya ajarkan lebih lengkap. Kalau saya khutbah, saya mempersiapkan khutbah. Saya tulis, saya buat tema. Tapi kalau saya mimpin doa, saya harus menemukan tema waktu saya berlutut. Dan itu tidak bisa dipersiapkan. Jadi pada waktu saya mimpin doa, saya tidak boleh mempersiapkan tema. Kecuali memang Tuhan kasih. Rata-rata tidak, hampir selalu tidak. Jadi begitu berlutut, di hadapan tamu, itu mulai masuk. Dan saya menemukan tema di situ. Oh hari ini ngaku dosa, lalu komitmen menyenangkan Tuhan. Lain waktu nyembah aja. Satu lagu nggak ganti-ganti. Lain waktu itu ada tema-temanya. Tapi orang kan jadi bayangannya begini. Kebaktian doa itu begini. Nyanyi lagu menyembah haleluya. Terus itu format-format begitu tuh. Harus ditinggalkan. Jadi setiap kali kebaktian doa itu Tuhan yang membuat tema. Nah masalahnya kita menemukan nggak pusaran Tuhan itu. Jadi jangan heran kalau saya frustasi. Orang nyanyi di depan ini tidak pada pusaran. Ini nggak di pusaran Tuhan. Sebab menemukan pusaran itu day by day. Hari demi hari. Nggak bisa cepat. Seperti orang gemuk langsung put kurus. Nggak bisa. Sedikit demi sedikit. Sama ini paralel. Bagaimana menjadikan Tuhan bukan suplemen. Segalanya. Itu nggak langsung brek. Nggak bisa. Itu harus terus konstan. Kalau mau intensif, wah harus terus diupdate terus penyerahan kita, kecintaan kita kepada Tuhan, komitmen kita. Jadi tiap hari. Saya tidak bermaksud untuk meninggikan diri. Saya 3,5 jam berdoa setiap hari sejak saya umur belasan tahun. Maaf, umur 19-20 ketika saya mau dipanggil Tuhan. Mulai masuk sekolah Alkitab. Setiap hari. Pagi 1 jam, sampai 1,5 jam, malam 1 jam. Saya cukup nekat, saudaraku. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan saya berkata, Tuhan, aku tidak akan keluar ruangan ini sebelum punya pengalaman khusus dengan Engkau. Tidak akan keluar. Saya lihat ada teman saya, anak pendeta gitu, bahasa rohnya bagus. Saya bilang, Tuhan aku harus bisa bahasa roh. Saya nggak bisa bahasa roh, karena saya dari gereja yang nggak ada pakai bahasa roh. Saya puasa, nggak makan, nggak minum, sampai nggak kuat naik tangga. Sampai saya naik tangga ngangkat begini, saudara. Narik gini. Kalau sudah sampai di kursi, di kelas, brek gitu, seneng lah ya. Nanti kalau turun mau naik lagi takut, saya nggak bisa naik ini. Saking pengen bisa bahasa roh. Tapi sekarang orang gampang bahasa roh. Rata-rata palsu. Itu fenomena jiwa aja. Ataupun kalau itu bahasa roh miskin. Ibarat anak kecil cuma bisa mama itu doang. Itu aja yang dia. Kalau orang dewasa kan bahasa rohnya mesti lengkap dan tidak perlu disampaikan kalau tidak penting. Dan sebijanya diterjemahkan. Jadi tiap hari harus begitu. Ku angkat tangan sembahmu. Tiap hari itu. Tiap hari. Berjam-jam. Nyari gitu. Tapi disertai dengan pengertian akan kebenaran. Nurani yang jujur. Pikiran yang optimal. Baru menemukan. Dan ini tidak bisa dapat dilakukan oleh orang-orang yang hanya menjadikan Tuhan suplemen. Aku mau hidup Tuhan. Aku butuh perlindunganmu Tuhan. Aku butuh penjagaanmu Tuhan. Aku butuh berkatmu Tuhan. Ya, yang begini masih menjadikan Tuhan suplemen. Aku tak dapat jalan sendiri. Aku berlindung karena epidemi penyakit, krisis ekonomi global, dan banyak ancaman di sekitarku. Nah, itu masih menjadikan Tuhan suplemen. Kalau menjadikan Tuhan segalanya begini, Tuhan, aku tidak butuh perlindunganmu. Aku tidak butuh berkatmu. Aku tidak butuh penjagaanmu. Aku butuh Engkau sendiri. Titik. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Apa bedanya, Pak? Terserah kalau nggak tahu bedanya. Kalau saudara punya Tuhan, Anda nggak ragukan. Sekarang itu hampir tidak pernah. Hampir saya, ya, tiap hal, maksud saya tidak pernah. Saya berkata, Tuhan, aku mau tidur, lindungi aku. Nggak pernah. Nggak pernah lagi.
Aku bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan. Saya periksa hidupku hari ini, jika aku belum memenuhi standar-Mu, ampuni aku. Aku mau tidur ya Tuhan. Amin. Udah. Saya yakin Tuhan lindungi saya. Oh Tuhan, saya mau khotbah urapi sampai begitu-begitu mintanya, enggak ada. Aku harus persiapan diri sebisa-bisanya. Persiapan diri dan Tuhan pasti mengurapi saya. Saya bukan tidak membutuhkan Tuhan, lebih dari membutuhkan. Apa itu artinya? Dialah hidupku. Jadi orang yang menjadikan Tuhan pusat hidupnya itu, menjadikan Tuhan tujuan, arti, makna, dan nilai hidup ini. Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, artinya menjadikan Tuhan tujuan, arti, makna, dan nilai kehidupan. Tanpa Tuhan berarti hidup kita tidak punya tujuan. Ingat ya saudara, saya ulangi lagi. Tuhan, dunia ini penuh persoalan, berkati aku, lindungi aku. Dia masih jadikan Tuhan suplemen. Orang tuh kalau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat hidupnya, dia tidak harap perlindungan Tuhan, dia nggak harap pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Nggak usah diharap. Orang yang berharap tuh masih ragu-ragu, masih kurang percaya. Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara harus mau keluar. Jangan hidup dengan cara hidup nenek moyang. Hidup untuk hidup salah, hidup untuk pembibitan. Dan bibit yang baik adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Dan orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya adalah orang yang menjadikan Tuhan hukumnya. The Lord is my law. Amin.